Islam. Saya Kristen Pak Dance. Pak Dance ini kok pura-pura nggak kenal saya ini Pak Dance. Jangan pura-pura nggak kenal sama saya Pak Dance. Pak Dance kan sudah berapa kali mau naik ke komal saya dari tahun-tahun yang silam pun sudah mau coba naik. Kalau di dalam ajaran agama Islam boleh berbohong dalam 3 hal, yaitu diterapkan di komalnya Pak Dance saja, jangan di sini. Betul? Janganlah katakan bahwa kami itu pembohong. Boleh berdusta. Di tempat Pak Dance kan boleh berdusta dalam 3 hal, betul? Kan di dalam Bible juga ada roh. Enggak, sebentar, saya tanya dulu Pak Dance. Boleh gini Pak Dance. Pak Dance, dengarkan dulu. Pak Dance. Kesalahan yang tidak ada. Iya, dengarkan dulu Pak Dance. Pak Dance, boleh tidak, saya konfirmasi dulu. Boleh tidak di dalam ajaran agama Anda itu berdusta dalam 3 hal? Boleh tidak? Kita sebaiknya kalau suka diskusi dengan saya, kita berdiskusi tentang ketuhanan saja, karena hal ini sangat penting. Walaupun itu kita sering ulang-ulang, tetapi kita mesti menanamkan hal yang benar, karena pertama-tama kita harus ketahui doktrin dulu ketuhanan. Sesudah itu, iya, tapi sayang sekali Pak Dance, tema kita kali ini itu mengenai organisasi penghujat Kristen yang mendahului Allah dan Muhammad. Oh ya, ya. Iya, di sini sudah ada 1.200 orang. Pak Dance kan yang nonton cuma 6 orang. Di sini ada 1.300 orang yang nonton Pak Dance. Ya, di sini ada 62. Saya kan masuk. Ya, 60 orang pun kan tetangga-tetangga semua itu, saya tahu. Gini, maksudnya begini Pak Dance. Di sini kita sedang ngomongin tentang APII, Apologet Islam Indonesia, yang didirikan oleh Zuma dan kawan-kawan. Nah, kulihat kalau Pak Dance sih orangnya kulihat jarang. Aku belum pernah ketemu Pak Dance menghujat. Ya, kuhargai Pak Dance mualaf dengan segala kepolosan dan ketidaktahuan Pak Dance tentang agama Islam dan Kristen, kuhargai. Ya kan? Berhubung di Indonesia berhak untuk memeluk agama. Nah, sekarang Pak Dance kutanya ini. Sebentar. Saya melihat Anda itu terlalu menganggap segala sesuatu itu negatif. Kalau saya bukan. Saya menganggap segala sesuatu itu perbedaan. Jika kita memiliki paham yang tidak sepaham dengan saya tidak suka langsung katakan sesat dan salah. Namun itu sebagai paham yang berbeda saja. Karena kita mengetahui bahwa perbedaan itu saling melengkapi. Gitu. Perbedaan bukan saling melengkapi Pak Dance. Perbedaan. Kalau Anda langsung mengatakan bahwa paham berbeda itu suatu kesesatan. Sebentar Pak Dance, bagaimana mungkin Islam dan Kristen saling melengkapi? Gini ya, dengarkan dulu ya. Enggak, klaim bohong Pak Dance itu sudah kena di situ. Dari mana ada ceritanya Islam dan Kristen saling melengkapi itu gimana caranya? Begini. Bukan saling melengkapi, saling bertentangan, bukan saling melengkapi. Orang pandangan sempit itu, ya, saling menyalahkan satu sama lain. Mengapa saya katakan demikian? Kita saja orang Indonesia, ya. Pemerintah izinkan kita berbeda-beda. Iya, betul. Tapi itu tidak ada kebenarannya kalau Anda katakan saling melengkapi. Gini ya, Anda kan sebagai Kristen, jalanilah ya langkah Anda. Justru itu sekarang yang ingin saya katakan. Justru itu yang saya katakan Pak Dance. Makanya saya bilang, yang kami Kristen, kami ingin menjalankan agama kami dengan tenang. Yang Muslim, kalian jalankan agama kalian dengan tenang. Nah, masalahnya sekarang ada organisasi API ini. Itulah sebabnya saya tidak mengatakan. Berarti Anda tidak mendukung API ya? Berarti Anda tidak mendukung API? Wah, nggak berani dia, takut dia. Takut kehilangan pengikut ini ya. Oke, sekarang saya tanya sama Pak Dance, apakah Anda setuju dengan API?
Sebentar. Enggak, dijawab dulu. Apakah Anda setuju dengan api? Dengar dulu sebentar. Saya ketahuan juga Anda ini mualaf, Anda ini ada modusnya juga. Islam. Tetapi saya hanya mengatakan perbedaan antara Islam itu, ada yang diberikan talenta mengajar, ada yang diberikan talenta membela. Enggak, sekarang saya tanya dulu dengan singkat. Anda jawab dulu dengan singkat. Apakah Anda setuju dengan api? Setuju. Setuju. Nah, ini berarti Anda setuju. Udah selesai. Oke, kenapa Anda menjadi bagian untuk sebentar Pak Dance, sebentar aja. Kenapa Anda ikut ambil bagian dalam menghujat Kristen yang mendahului Allah dan Muhammad? Begini. Api itu tujuannya itu bukan menghujat Kristen. Tetapi api itu tujuannya itu membela, karena banyak yang menghujat sesama muslim, banyak yang menghujat Nabi Muhammad. Ya, itulah sebabnya api itu tidak akan menjelek-jelekkan agama lain kalau tidak mendahului menghujat Islam. Saya jawab? Sudah bisa saya jawab? Oke, sudah saya jawab? Sudah bisa saya jawab? Muslim. Ketika Muslim itu difitnah, diangkat bicara. Oke, saya jawab ya. Saya jawab. Salah satu jawaban api yang sering didengung-dengungkan tiap hari adalah dia mengatakan begini. Mereka mengatakan begini, bahwa Paulus sebagai rasul palsu, ya, bahwa Paulus sebagai orang yang merubah-rubah ajaran agama Kristen. Sekarang saya tanya, apakah pernah Allah dan Muhammad mengatakan hal seperti yang diucapkan oleh api? Saya sudah bilang pada Anda. Sebentar. Anda nggak jawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya adalah, pernahkah Allah dan Muhammad mengatakan bahwa Paulus adalah orang yang merubah-rubah ajaran Kristen dan dia adalah rasul palsu? Tunjukkan di dalam Quran surat berapa dan di dalam hadis berapa. Kalau Anda bisa tunjuk, maka saya Eris TV akan sungkem, akan datang ke markas api meminta maaf, sungkem, ampun api bahwa saya salah. Mana? Tunjukkan. Gini, coba, itulah sebabnya dengarkan dulu. Saya sendiri tidak pernah katakan bahwa Rasul Paulus itu palsu. Saya tidak akan katakan. Berarti Anda menentang api ini kalau begini caranya. Berani Anda sama Juma ini. Nanti kehilangan pengikut loh nanti Anda. Nah, dengarkan dulu. Itulah sebabnya dengarkan dulu. Ya, saya mengatakan sekali lagi, api itu tidak pernah menghujat jika Islam. Jangan balik-balik lagi. Apa yang begini, Pak Dance, dengarkan Pak Dance. Saya menghormati Anda berhubungan dengan umur Anda yang jauh lebih tua daripada saya. Di dalam Bible dikatakan, berilah hormat kepada orang yang lebih tua. Ya, saya pegang itu ajaran di Bible saya itu. Nah, sekarang saya minta pandangan Anda bahwa api, ya, yang diwakili Juma mengatakan bahwa Paulus adalah rasul palsu dan Pauluslah yang merubah-rubah ajaran agama Kristen. Pertanyaan saya, pernahkah Allah dan Muhammad mengatakan seperti yang dikatakan Juma? Pernah atau tidak pernah? Gini, saya bacakan ya, saya bacakan sesuatu yang ada di dalam Al-Quran. Mau mendengar? Iya, dijawab dulu, pernah atau tidak pernah? Saya bacakan itu menjawab apa yang Anda katakan. Silakan. Ya, oke ya. Tenang dulu situ. Nah, kita pakai waktu aja Dance. Coba di Pak Dance. Biar nggak rebut-rebutan waktu kita. Silakan diterima itu, biar ada waktu kita. Ganti-gantian bicaranya. Silakan diterima, biar kita pakai waktu. Jadi ada waktu, nggak saling potong, nggak saling tunggu. Ayo, silakan. Sebentar. Sabar. Makasih yang kasih bebek. Waduh, lama ini. Pak Dance pakai waktu aja. Kalau nggak pakai waktu nanti Anda setahun Anda nyari itu nanti.
Terima, biar ada jamnya. Anda saya kasih waktu 5 menit, Anda kasih saya 5 menit. Oke, coba dengarkan dulu ya. Dengarkan dulu. Silakan. Ya. Ali Imran 64. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mari kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan selain Allah. Jadi di sini umat Muslim itu khusus API berhak ya berbicara kepada ahli kitab. Siapa ahli kitab itu? Ahli kitab itu adalah baik Yahudi dan Kristen yang memiliki paham ya berdasarkan teks asli ya. Apa yang dikatakan di sana? Kita memiliki satu pegangan. Apa yang dimaksud satu pegangan itu? Yakni satu Tuhan saja. Karena pada kalimat berikutnya disebutkan ya bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan selain Allah. Sudah belum? Belum. Wah, makanya pakai waktu aja. Anda ngomong terus nanti terima aja itu waktunya, biar pakai waktu. Saya sudah terima tadi. Mana? Ini. Sudah. Oke, 5 menit Anda ya. Oke, silakan. 5 menit. Habiskan 5 menit. Saya sudah katakan tadi ya bahwa berdasarkan Ali Imran ya 64 ini bahwa Muslim berhak ya berbicara kepada non-Muslim apabila ya ada ungkapan bahwa ya Allah itu lebih dari satu. Di sini disebutkan biarlah di antara kamu dan kami ya memiliki satu sesembahan saja ya, yakni Allah, tiada lain selain Dia, dan jangan kamu menyekutukan dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, ini disebutkan pada Ali Imran, sekali lagi pada Ali Imran ya, bahwa sesungguhnya orang-orang Muslim itu berhak berbicara kepada ya non Muslim, seperti disebutkan di sini ya ahli kitab. Sekali lagi saya katakan, ahli kitab itu adalah ya orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen yang ya memiliki paham sesuai dengan teks asli. Nah, dengan adanya ini lembaga apa ya yang berwenang, yang memiliki badan hukum untuk memberikan klarifikasi, untuk menyampaikan kepada orang-orang yang telah menyalahi ya kaidah dalam Bible itu ya apologet Islam atau API ada secara individual ya yang tidak mendaftarkan diri sebagai API, tetapi API yang dipimpin oleh Bang Suma itu badan resmi untuk membela Islam apabila ya doktrinnya itu dibengkokkan. Misalnya di dalam Al-Quran itu ya disebutkan bahwa Isa adalah utusan Allah. Jadi sekali lagi, Isa adalah utusan Allah ya, dan Isa sendiri yang saya yakini adalah Yesus. Dia menyampaikan ya pada Yohanes 17 ayat 3, mengenal hidup yang kekal itu, mengakui satu-satunya ya
mengakui satu-satunya Allah yang benar dan Yesus adalah utusan. Jadi ketika ada tokoh siapapun yang mengatakan bahwa Allah atau Tuhan lebih dari satu, maka kami sebagai Muslim ya berhak mengklarifikasikan, berhak menyampaikan ini. Itulah sebabnya ya apologet ya Islam itu tampil. Sekali lagi, apologet Islam itu bukan berarti ya menyala-nyalakan doktrin Anda jika Anda ya lurus, jika Anda berdasarkan kitab suci Anda. Nah, saya ingin menunjukkan kepada Anda ya apa yang saya sebutkan tadi ya. Oke, yang ke Anissa 171. Ya, oke, ini saya bacakan. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa, putra Maryam, itu adalah utusan Allah. Jadi di sini disebutkan putra Maryam utusan Allah. Kalau dia disebut utusan Allah berarti ada yang mengutus. Nah, habis Pak Dance, habis. Ya, makanya kalau diskusi itu dipersiapkan dulu Pak Dance. Ya, saya 5 menit ya. Saya 5 menit ya. Scroll, saya tidak ada. Oke, sekarang saya 5 menit ya. Tiba-tiba muncul. Ya, silakan. Ya, saya 5 menit. Diterima dulu waktunya, biar kita pakai waktu. 5 menit. Oke. Baik, saya pikir tadi Pak Dance ini mau jawab apa yang saya tanya. Ya, boleh diselesaikan. Yang saya tanya tadi apa? Jangan-jangan Pak Dance nggak tahu. Yang saya tanya tadi adalah mengenai organisasi API menghujat agama Kristen dengan mendahului Allah dan Muhammad. Yang saya tanya apa tadi Pak Dance? Si API kan bilang, yang diwakili oleh Juma bilang, bahwa Paulus adalah orang yang merupakan pengubah-ngubah ajaran agama Kristen. Bahwa Paulus adalah rasul palsu. Saya tanya tadi sama Pak Dance, ada nggak Allah dan Muhammad pernah ngomong gitu? Ternyata ditunjukin malah kitab lain, ayat lain. Pak Dance, ini waktu saya. Ini waktu saya. Tadi Anda ngomong saya diam. Silakan. Inilah adab kalian itu tidak ada. Tadi Anda ngomong saya diam. Jadi dengarkan, ya. Saya pikir Anda tadi tunjuk ayat itu. Ternyata inilah kualitas kalian. Makanya saya bilang kurang-kuranginlah benturin kepala ke lantai aspal. Sekarang udah pindah ke aspal benturinya. Karena sekarang sudah senang benturinya ke aspal. Ganggu orang jalan. Ya. Nah, sekarang begini, Pak Dance. Saya minta sama Pak Dance nanti di waktu yang berikutnya, tolong tunjuk ayat di Quran maupun di hadis yang bilang bahwasanya Pauluslah yang telah merubah-rubah ajaran Kristen. Bahwasanya Paulus itu adalah rasul palsu. Saya minta itu. Tunjuk ayatnya. Kalau ada Muslim yang bisa nunjuk ayat itu, maka saya lompat dari Monas. Lompat saya dari Monas. Ya, kalau ada yang bisa tunjuk itu. Makanya saya bilang bahwa API, si Juma dan kawan-kawan sudah menghujat Kristen dengan mendahului Allah dan Muhammad. Sedangkan Allah dan Muhammad aja nggak ngomong gitu. Begitu lancangnya kalian mendahului Allah. Sedangkan dia nggak pernah ngomong seperti itu. Bagaimana mungkin Allah dan Muhammad lupa ngomong bahwa Pauluslah yang merubah-rubah itu. Bahwa Pauluslah biang keladinya, bahwa Pauluslah rasul palsu. Masa 22 tahun, 22 bulan, 22 hari dia hidup lupa ngomong itu? Kok bisa-bisanya? Tega. Di mana wajah Pak Dance, di mana? Sudah mulai malu, takut. Ini udah takut dia, teman-teman. Takut dia. Malu dan takut dia sudahan. Nah, kemudian Anda bilang,
bahwa ini adalah ajakan kepada ahli kitab. Marilah kita kepada satu kalimat. Dan C, ya, tolong ya, kalau ngomong itu harus konsisten. Di dalam Quranmu, yang kenal Muhammad seperti anak sendiri itu siapa? Kalau kau bilang ahli kitab itu adalah Yahudi dan Kristen, berarti yang kenal Kristen itu, yang kenal Muhammad itu Yahudi dan Kristen. Kok kalian sok-sok kenal Muhammad? Masalahnya kalian itu di satu sisi mengklaim, tapi di sisi lain babak belur. Ya, kalian itu sama seperti makan mata kail. Tahu makan mata kail? Ikan yang seperti makan mata kail. Tak dimakan menggoda, dimakan kena. Itu. Kau bilang bahwasanya ahli kitab itu adalah Yahudi dan Kristen. Putar lagi rekamannya, putar. Tapi kalau kamu konsisten, orang-orang yang membaca kitab sebelumnya, yaitu Yahudi dan Kristen, mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Yang kenal Muhammad seperti anak sendiri orang Yahudi dan Kristen, tapi kau belajar tentang Muhammad dari orang yang bukan Yahudi dan Kristen, jadilah kau cesat. Karena apa? Kau kenal Muhammad bukan dari orang Yahudi dan Kristen yang mengenal seperti anak mereka sendiri. Masa kau malah tanya Adi Hidayat? Gimana? Kau tanya sama Juma? Tanya sama ahli kitab Yahudi dan Kristen. Tanya Edis TV tentang Muhammad. Biar ku tahu, biar ku jelaskan kau siapa Muhammad itu. Konsisten. Jangan, kalau begitu ini air ini harus dibuang ini. Jangan dibilang Muhammad yang kenal Muhammad. Yang kenal Muhammad itu umat muslim, bukan ahli kitab. Pokoknya apa yang kalian klaim itu juga yang ku pakai buat nampol muka kalian. Iya. Silakan. Oke. Waktu Anda. Saya katakan bahwa Muhammad dan Allah tidak pernah. Sebentar, kasih waktu dulu. Dikasih waktu, biar ada waktunya 5 menit selesai, biar nggak rebut-rebutan. Silakan. Ya, ini saya katakan bahwa baik Muhammad maupun Allah tidak pernah menyinggung bahwa Rasul Paulus telah merubah-rubah, tidak sama sekali. Jelas, saya menekankan bahwa setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda-beda. Seperti saya sebutkan tadi, dalam Islam itu ada yang diberikan talenta mengajar, ada diberikan talenta sebagai imam, ada sebagai petani, dan ada sebagai apologet. Kenapa demikian? Karena talenta kita ini berbeda-beda. Tidak semua jadi apologet. Jadi apologet itu artinya membela agama. Semacam Anda menyala-nyalakan Islam, menyala-nyalakan Nabi kami, menyala-nyalakan Allah kami. Itulah sebabnya apologet ini didirikan oleh Bang Suma yang tidak pernah dikalahkan oleh siapapun, oleh pendeta siapapun. Ada yang berbicara ketuhanan, tidak ada yang dapat mengalahkan para apologet muslim itu. Saya kasih tahu kepada Anda, Anda telah menggali lubang hidup Anda. Kenapa? Selama Anda jadi pembela Kristen, Anda menentang agama yang diridhoi oleh Allah. Anda menentang Nabi kami. Anda menentang Allah kami. Selama Anda sebagai apologetik, Anda menggali lubang kebinasaan Anda sendiri. Dengarkan baik-baik, camkan baik-baik. Pemerintah telah mengizinkan
agama di Indonesia ini salah satu agama Islam. Saya perhatikan Anda selain meremehkan individual, meremehkan ya lawan debat Anda telah menghujat Allah, ya. Dengarkan, sebaiknya Anda jadi petani saja atau jadi buruh daripada Anda mencari uang, mencari donatur, mencari koin di sini. Satu kata pun Anda sampaikan tidak ada itu dalam area memuliakan Allah. Namun setiap perkataan Anda itu adalah menghujat suatu agama. Ya, di Indonesia ini adalah negara bebas beragama. Walaupun ada apologetik, ya, membela dan menyinggung. Kenapa menyinggung? Karena bagian Anda itu telah menyelewengkan kitab Anda itu sendiri. Yesus sendiri mengatakan dia adalah utusan. Dan orang banyak mengatakan nabi, Anda katakan dia sebagai pencipta, Anda katakan dia adalah Allah. Anda menentang, selain menentang Al-Quran, Anda telah menentang kitab suci Anda. Saran saya, berhentilah Anda jadi apologetik supaya Anda tidak menghujat Allah. Hari ini saya klaimkan, jika Anda masih ada usia panjang 30 tahun akan datang, maka selama 30 tahun ini Anda sebagai penghujat, ya, dan ini adalah bagian kejatuhan Anda. Ya, ingat baik-baik itu. Saya menegur Anda supaya Anda selamat. Karena apa? Dengarkan baik-baik. Kalau Anda katakan suatu organisasi itu salah, bukanlah Anda yang memiliki potensi untuk merubah doktrin yang sementara diselewengkan oleh umatnya. Allah sendiri, ya, ingat baik-baik. Ketika ya Gamaliel khotbah pada Kisah Rasul, ya, Gamaliel mengatakan, lihat jamnya Dance, lihat jamnya Pak Dance. Makanya inilah khotbah aja kau nggak lulus, pantasan lah kau masuk Islam. Karena kau nggak dapat jabatan kau pendeta, jadi kau masuk Islam kau kan. Iya, gimana orang mau pilih kau khotbah, waktu aja nggak kau lihat. Ini usiamu ku hargai, tapi sayang ya, sungguh sangat polos Anda itu. Baik, saya tanggapi satu-satu. Terima kasih atas pengakuan Anda bahwa tidak ada Allah dan Muhammad menyebut-nyebut tentang Paulus. Tidak pernah Paulus dikatakan sebagai rasul palsu maupun orang yang merubah-rubah ajaran Kristen. Mantap pengakuan Anda. Cuman masalahnya kenapa di satu saat kau bilang begitu, di satu saat kau bela-bela Juma. Inilah ku bilang kau orangnya tidak konsisten. Menjadi seorang penjilat, tidak mampu berdiri di atas kaki sendiri. Sudah kau akui loh, sudah aku akui. Tapi kenapa kau bela-bela si Juma? Sudah jelas-jelas mereka mengatakan bahwa Paulus lah yang merubah-rubah ajaran Kristen. Sungguh Anda nekat yang luar biasa. Ya, kau tuduh saya cari koin. Pak Dance. Pak Dance, biar Pak Dance tahu ya. Hidup saya tidak kurang makan saya di Indonesia. Tidak kurang makan. Saya tidur di rumah saya tidak bayar. Anda tahu saya posisi di luar. Saya untuk bayar rumah tinggal aja ya, kurang lebih $500. Ya. Bayangkan, di rumah saya tidak bayar, di sini saya malah bayar tempat tinggal. Di Indonesia saya tidur tenang. Ya. Kok Anda bilang saya cari koin? Sungguh Anda nekat yang luar biasa. Memangnya bisa di sana berapologet dengan bebas? Didatangin. Di mana alamatmu? Halal dan
darahmu halal. Ya. Kok nekat sekali Anda ngomong seperti itu? Ya. Terus Anda mengatakan tadi, kamu menentang Quran, menentang Muhammad. Yang menentang Quran dan Muhammad itu kamu sendiri, dan C. Mau saya tunjukkan bagaimana kau menentang Quran? Di dalam Quran disuruh kau beriman kepada kitab sebelumnya. Disuruh kau beriman kepada kitab Injil. Kau malah beriman kepada kitab sesudahnya. Kau malah beriman kepada kitab Sahih Bukhari. Kau malah beriman kepada kitab Sahih Muslim. Lihat sini dulu, dan C. Jangan lari kemana-mana. Udah, kita nggak usah pakai waktu lah. Ini kalau kayak gini terus gini. Nih, biar nggak usah pakai waktu. Masalahnya ini, masalahnya kau tuduh saya cari koin. Dengar. Sebentar, ini bukti, dengarkan. Ini bukti bahwa saya nggak cari-cari koin. Kalau saya mau cari-cari koin, mandi lumpur aja saya. Mandi lumpur lebih jelas, lebih banyak koinnya. Nggak ada resiko dikejar polisi, nggak ada resiko ini. Udah, sekarang gini aja. Kau bilang saya menentang Quran. Kau bilang saya menentang Muhammad. Sebentar. Saya memang menentang Quran dan menentang Muhammad karena saya tidak percaya dengan mereka. Saya tidak percaya dengan Allah, saya tidak percaya dengan Muhammad. Yang saya percaya adalah Tuhan Yesus. Tapi kau pun sendiri adalah penentang Muhammad. Kau penentang Muhammad dan kau penentang Quran. Dari mana saya bilang kau penentang Muhammad dan penentang Quran? Coba, aku tanya sama kau, Pak Dance. Pak Dance, Quran menyuruh kau beriman kepada kitab Injil atau kepada kitab Sahih Bukhari? Sebentar. Ini enggak, dijawab dulu itu. Quran menyuruh kau beriman kepada Injil atau kepada kitab Sahih Bukhari? Sebentar. Ini jangan sebentar, nggak boleh sebentar. Jawab dulu. Enggak, kau kan bilang sebentar. Kau kan menuduh saya bahwasanya saya menentang Quran dan Muhammad. Jelas, saya akui. Itu hebatnya, saya mengakui. Kalau saya menentang, saya mengakui bahwa saya Edis TV adalah orang yang tidak percaya bahwa Allah itu Tuhan dan tidak percaya bahwa Muhammad itu Nabi. Tidak percaya saya sama sekali. Yang saya percaya adalah Tuhan Yesus. Sekarang kutanya pertanyaan yang sama. Bisa saya ngomong? Sebentar. Sekarang kutanya pertanyaan yang sama. Kenapa kau jadi penentang Muhammad dan penentang Al-Quran, tapi kau juga tak percaya sama Tuhan Yesus? Kau berdiri di mana? Nggak jelas. Kau sama dengan Juma. Kau malah mengikuti Juma. Sekarang Anda bicara, tapi jawab pertanyaan saya. Mengapa kamu menentang Quran dengan tidak beriman kepada Injil, tapi malah beriman kepada kitab Sahih Muslim dan Sahih Bukhari yang tidak disuruh Quran? Jawab. Saya. Kami tetap mengimani Al-Quran selain juga kitab-kitab sebelumnya, karena itu ada pada. Kenapa kau beriman kepada kitab sesudahnya? Dengarkan dulu. Bukan, Anda berdusta. Anda berdusta mengatakan beriman kepada kitab sebelumnya. Oke. Kitab sebelumnya apa? Lari. Bukan lari. Mau lari. Masih kau mau datang besok. Lari. Ya, bukan lari. Dia diperpanjang 1000 tahun. Saya tidak akan mundur. Oke, silakan. Kalau begitu jawab. Oke, silakan jawab. Kitab sebelumnya apa yang Anda imani? Ya, di dalam Al-Quran itu menyinggung ya kitab-kitab sebelumnya. Bukan menyinggung, disuruh beriman kok menyinggung. Quran pun kau edit. Bukan disinggung. Disuruh beriman. Mau lari. Pencet tombol itu, lari. Pencet tombol lari. Tekan tombol lari sekarang. Enggak. Saya menelanjangi kepalsuan Anda. Oke, mana? Oke, kitab sebelumnya apa yang Anda imani? Sebentar. Ya, saya imani termasuk Torah, termasuk Injil. Mana barangnya? Termasuk para nabi-nabi. Iya, mana? Ada di situ. Ya, oke. Sekarang saya mau jawab pertanyaan Anda. Anda telah menyinggung Rasul Paulus. Anda katakan tidak merubah-rubah hukum. Saya buktikan. Sebentar. Tadi Anda sudah mengakui. Tadi Anda sudah mengakui bahwa Allah dan Muhammad tidak mengatakan itu.
Kok Anda mau lari? Ternyata Tekan tombol. Saudara-saudara, saya mau menekan tombol lari, saudara-saudara. Saya ingin menekan tombol running. langkah hidupnya Sudah, adalah begini. langkah Ya. Begini, Dance, dengarkan. Anda saya suruh kematian imannya menjawab sendiri. tentang Karena apa yang selama disuruhkan hidupnya dia Quran. sebagai apologetik, Kau disuruh dia untuk menentang mengimani kepada kitab sebelumnya, agama Islam, tapi dia kau malah menentang beriman kepada kitab sesudahnya. Allah Ini kau sebagai aku bilang Muslim. nekat. Artinya dia mencari koin untuk hidup, tetapi Lari menentang lagi kau ke Allah. koin. Kok lari lagi kau ke koin dan C? Saya tidak lari. Coba di kitab mana di dalam Quran suruh beriman kepada Sahih Muslim? Di kitab mana? Ya. Anda kan tahu. Tunjuk bahwa ayatnya, Al-Quran itu, tunjuk ya, ayatnya, selain tunjuk ayatnya yang memiliki bersuruh dalilnya, berimanlah kamu kepada Sahih Muslim dan Sahih Bukhari mana? juga, Mana? ya, Mana? hadis. Di mana? Aduh. Mana? Di surah ayat berapa? Oke, gini. Lari, Saya jawab dulu. pencet tombol lari, pencet tombol lari. Saya mengingini Yang kutanya Anda, cuma satu. berhentilah Di mana menghujat ada Islam. ayat yang menyuruh untuk beriman kepada Kenapa? Bukhari? Mana? Karena Mana? Islam itu Tidak adalah ada, agama yang pemirsa. diridhoi oleh Allah. Lalu Anda Tidak buatkan, ada pemirsa. ya, Makanya satu saya judul. bilang si Dance ini tiada lain dan tiada bukan hanyalah penuhan Bukhari. Oke. Tidak ada di Saudara-saudara, dalam Quran disuruh beriman kepada tidak Bukhari. perlu kita Yang disuruh hiraukan. beriman kepada Injil. Ini Kamu orang sungguh ini nekat yang sangat luar biasa. luar biasa. Sungguh Kenapa? nekat yang Selain nyata. dia Kamu meremehkan lawan mengatakan bebasnya, begitu. ya, Enggak, di dia mana di tidak ayat mau Quran? saya Di ayat Quran ngomong. mana? Coba di ayat Quran Begini. mana suruh beriman kepada Bukhari? Anda kan- Jawab. dengarkan dulu. Jawab Anda telah di berbicara. kitab Kenapa saya tidak ayat berikan berapa kesempatan suruh bicara? beriman? Jawab. Saya sudah jawab tadi. Kutip ayat berapa? Surat apa ayat berapa? Seluruh Muslim itu Kok seluruh yang mengimani Al-Quran. Makasih Bang Nano, makasih Bang. Kok seluruh Muslim? Yang saya tanya bukan seluruh Muslim, yang saya tanya di dalam Quranmu itu, di surat berapa ayat berapa? Di surat berapa ayat berapa? Suruh beriman kepada Bukhari mana? Mana? Ya, Anda tidak mengerti. Nangis dia nangis. Iya. Ya udah, di Quran berapa surat berapa? Ya. Jangan kau bikin senyum palsu. Kelihatan mukamu berbeban Ya, berat. oke. Sekarang aku tanya, Saudara, coba di ini orang Quran tidak surat susah, ya? berapa? Ayat berapa? Ya. Susah ya, memang susah. Ini orang ini Susah. Coba di Quran berapa surat berapa? temperamennya tidak menghormati lawan debatnya. Dan dia bukan tidak menghargai, saya menghindari Anda Saya sudah berputar jawab. ke sana kian kemari. Saya sudah jawab. Anda dan tadi dia mengatakan, tidak mau mengapa memberikan Anda saya menentang kesempatan. Quran dan menentang Muhammad? Saya jawab, saya memang menentang. Masalahnya kenapa kau menentang? Di dalam Quran disuruh Oke. beriman kepada Injil, Berikan tetapi kau kesempatan beriman saya kepada ngomong. Bukhari. Oke, ku berikan kau kesempatan ngomong 1000 tahun, asal kau kutip ayat Quran yang menunjukkan disuruh beriman kepada Bukhari. Mana? Anda tidak perlu saya tunjukkan. Surat berapa? Tetapi Surat berapa ayat berapa? merupakan hal Surat sebagai berapa? ciri khas, Surat berapa ayat berapa? Ciri khas Muslim itu selain mengimani ya. Oh, Al-Quran, memang benar teman-teman. Ternyata ya, mereka bukan mengimani kitab-kitab Quran. sebelumnya, Dia mengimani kitab Al-Quran karangan ini Bukhari, didukung teman-teman. oleh hadis Oke, Sahih. pengikut Bukhari. Yang kita penjelas Quran apa Bukhari? Yang kita penjelas Quran atau Bukhari? ya, Pencet bisa tombol lari itu. Pencet tombol lari itu. Pencet tombol lari, pencet. Saya tidak akan lari. Kalau Ya Anda udah, memberikan mana kesempatan, yang tapi disuruh? Anda tidak Oke, mau memberikan yang disuruh untuk beriman kepada ayat yang menyuruh untuk beriman kepada kitab Bukhari mana? Ini begini ya. Ayat yang disuruh untuk mengimani kitab Bukhari mana? Ya, perlu diketahui ini Al-Quran ini juga menunjuk ya, Di Quran surat berapa? Di Quran surat enggak usah ngajari saya tentang Quran. Sahih. Kau Ya. belum mualaf, dengarkan. Artinya Kau gini, belum mualaf, saya Anda. sudah mendalami kitab itu. Udah 13 tahun lamanya. Kau mualaf baru 3 hari, ya. Saya belajar di kitab itu sudah 13 tahun. Dengarkan. Kalau kau bisa tunjuk
di dalam Quran disuruh beriman kepada kitab Bukhari, saya lompat terjun dari Monas saya. Ayo. Saya terjun dari Monas. Anda tidak mengerti, ya. Oh, enggak, gini aja. Kau tunjuk, dengarkan gini. Kau tunjuk ayat di Quran, yang ada tulisannya Bukhari. Sekarang coba. saya balik tentang diri Anda itu. Coba Anda sebutkan di dalam Alkitab Anda menghujat, ya, menghujat agama non Kristen. Ya termasuk Islam. Coba tunjukkan dalam perintah Paulus. Ini apa ini? Ya sama dengan pertanyaan Anda. Kok pertanyaan masalahnya begini. Ya. Kau beriman nggak kepada kitab Bukhari? Kau beriman nggak kepada Bukhari? Saudara-saudara, kau beriman nggak kepada Bukhari? Jawab dulu. Pengikut Bukhari. Sebentar. Pengikut Bukhari. Teman-teman, 1.700 orang mulai hari ini. Catat. Teman-temanku yang aku sangat hormati dan sangat banggakan. Saya minta kepada seluruh teman-teman, orang-orang seperti Dance ini besok jangan lagi dipanggil Islam. Panggillah mereka Bukhariun atau pengikut Bukhari. Oke, umat Bukhari, saya tanya. Umat Bukhari. Kau umat Bukhari atau umat Allah? Sebentar, kau umat Bukhari atau umat Allah? Sebentar. Bukhariun. Di mana ayatnya suruh mengimani Quran? Di mana ayatnya suruh mengimani Bukhari? Mana? Lari. Pencet tombol lari itu. Lari kau. Masih kau mau datang besok. Lari dia kan. Nangis kita bikin dia. Sampai nengel kita bikin dia. Kita bal-bali sampai nengel kupingnya. Iya. Jangankan kamu, Juma gurumu udah nangis, ku bikin nangis si Juma, nangis, apalagi kamu. Ya. Jadi ini teman-teman, kembali lagi ke tema awal tentang organisasi penghujat Kristen ini yang mendahului Allah dan Muhammad. Dibilangnya bahwasanya Paulus nabi palsu, Paulus yang merubah-rubah ajaran Kristen. Berani mereka nekat mengatakan begitu, sedangkan Allah dan Muhammad tidak pernah ngomong begitu. Sungguh kamu nekat luar biasa, Juma, ya. Teman-teman 1.800 orang, teman-teman yang Kristen, teman-teman Kristenku yang sangat aku cintai dan sangat aku banggakan. Mulai sekarang saya ajak kalian semua untuk memanggil Juma dan kawan-kawannya sebagai umatnya Bukhari. Iya, sebagai umatnya Bukhari. Bahkan bukan umatnya Bukhari juga sebenarnya. Karena di dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari, di dalam Quran, nggak ada itu. Ya, yang menjelek-jelekkan Paulus nggak ada. Kalau ada, saya lompat dari Monas. Saya dari Monas kalau ada. Nggak ada. Tidak pernah disebutkan bahwasanya Paulus itulah orang yang nggak ada. Nggak ada. Kok nekat mereka yang hidup kemarin sore ngomong bahwa Paulus yang bilang begini. Allah dan Muhammad tidak membenci Paulus, tetapi Juma dan kawan-kawan membenci Paulus. Sungguh Juma dan kawan-kawan adalah orang-orang yang nekat. Sungguh nekat yang luar biasa, teman.